Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmat, maghfirah, taufik kepada kita semua, sehingga hari demi hari kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah. Alhamdulillah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan program kita di channel yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'alum, belajar dan mengajar. Hari ini kita lanjutkan yang kemarin, yaitu bab anjuran supaya zuhud, qanaah dan tidak meminta-minta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat, dan dunia merupakan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta di akhirat. Dan orang yang mengumpulkan harta untuk dunia, ia adalah orang yang tidak berakal. Dalam kitab Durrul Mansur, Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia dan isinya terkutuk, dalam kurung jauh dari rahmat Allah, kecuali apa saja yang dibelanjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Jami'us Shaghir. Mengenai celaan terhadap dunia, Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis dalam kitabnya sebagai berikut: segala puji dan sanjung untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha suci, yang telah memberikan maklumat kepada para kekasihnya mengenai bahaya dan keburukan dunia, dan telah menunjukkan semua aib dan rahasianya, sehingga orang-orang yang telah mengenal dunia akan mengetahui bahwa keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Mereka telah memahami bahwa harapan yang terkait dengan dunia tidak mampu bersanding dengan keburukan dan bahaya yang terkait dengannya. Dunia bagaikan seorang gadis berwajah buruk yang dihiasi dengan bedak sehingga tampak cantik, yang menjerat lelaki dengan kecantikannya dan membinasakan mereka yang bergaul dengannya. Ia melarikan diri dari orang-orang yang menginginkannya. Ia sangat pelit dalam memberi perhatian kepada peminatnya. Jika ia memberi perhatian, maka perhatian itu tentu disertai musibah. Jika suatu saat ia berbuat baik kepada seseorang, maka selama setahun ia akan berbuat buruk kepadanya. Barang siapa yang terperangkap dalam tipu dayanya, ia akan mengalami kehinaan. Barang siapa yang takabur karena dunia, ia akan mengalami penyesalan. Dunia selalu lari dari orang-orang yang mencarinya dan mengejarnya. Ia berpisah dari siapa saja yang berkhidmat kepadanya dan berusaha mendekat kepada orang yang menghindarinya. Dalam kebersihan ada kotoran, dan dalam kegembiraan ada kegelisahan dan kesedihan. Hasil dari kenikmatan dunia adalah kesedihan dan penyesalan. Dunia bagaikan wanita penipu. Ia menghiasi dirinya untuk orang-orang yang terpikat kepadanya. Apabila mereka telah tertangkap, apabila mereka telah terperangkap, ia akan mengkhianati dan menjerumuskan mereka.
Ia memperlihatkan kecantikannya yang menarik, kemudian menebarkan racunnya yang berbahaya. Ia adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuh kekasih-kekasihnya. Ia merupakan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyesatkan orang-orang yang hendak mengikuti jalannya. Ia merupakan musuh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berusaha menarik perhatian mereka dengan berbagai macam perhiasan, kemudian meninggalkan mereka dengan kepahitan. Ia juga merupakan musuh bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka memburunya dengan menipunya. Dan apabila mereka percaya kepadanya, ia akan meninggalkan mereka dalam keadaan sangat berhajat kepadanya. Setelah itu, mereka berada dalam penyesalan dan azab yang kekal dan abadi. Dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW banyak diceritakan tentang keburukan dunia. Bahkan para nabi alaihimussalam diutus untuk memberi peringatan mengenai hal ini agar manusia tidak terperangkap oleh tipu daya dunia. Ketika Rasulullah SAW melewati suatu tempat dan melihat ada bangkai kambing di sana, beliau SAW bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Bagaimanakah pendapat kalian mengenai kambing ini? Apakah ada nilainya dalam pandangan pemiliknya?" Mereka menjawab, "Sudah tentu tidak ada nilainya, maka bangkai ini dibuang." Sudah tentu tidak ada nilainya, maka bangkai ini dibuang. Rasulullah SAW bersabda, "Di sisi Allah, dunia lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini di mata pemiliknya. Seandainya dunia ini ada nilainya, meskipun hanya 11 sayap nyamuk, orang-orang kafir tidak akan diberi minum walaupun hanya seteguk air." Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa cinta dunia merupakan induk dari segala dosa. Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata, "Suatu ketika saya didatangi Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika itu ia meminta air untuk minum. Kemudian ia diberi air yang bercampur dengan madu. Ketika hendak minum, tiba-tiba ia menangis. Ia menangis dengan sangat mengharukan, sehingga orang-orang yang berada di dekatnya ikut menangis. Setelah itu ia mencoba untuk minum, namun ia menangis lagi. Lalu ia menyeka matanya dan berkata, "Dahulu ketika saya bersama Rasulullah SAW, saya melihat beliau menghalau sesuatu dengan isyarat kedua tangan beliau, tetapi saya tidak melihat sesuatu. Ketika saya bertanya kepada beliau, Rasulullah SAW bersabda, 'Dunia telah datang kepadaku, maka aku menghalaunya.' Lalu datang sekali lagi kepadaku sambil berkata, 'Jika engkau bisa selamat dariku, aku tidak akan risau, karena orang-orang setelah engkau tidak akan bisa selamat dariku.'" Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku sangat heran kepada orang-orang yang telah meyakini bahwa akhirat itu selama-lamanya dan kekal abadi, tetapi ia masih berusaha untuk mengumpulkan dunia." Suatu ketika Rasulullah SAW melewati suatu tempat pembuangan sampah. Di sana terdapat beberapa potong tulang, kotoran, dan kain yang sudah robek. Rasulullah SAW berhenti sejenak, lalu bersabda, "Lihatlah, seperti inilah puncak dunia dengan segala keindahan dan kehebatannya.
Dalam riwayat yang lain hadis ini lebih panjang, tetapi Alamah Iraqi rahmatullah alaih dan para muhaddis lainnya berkata, kami tidak menemukan riwayat ini sampai Imam Ghazali rahmatullah alaih menukilkannya. Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada, telah kita dengar sama-sama bagaimana hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita hadirin, seolah-olah dunia itu segala-galanya. Dari pagi, siang, sore, sampai malam, semua orang mengejar dunia. Kalau kita lihat di jalan, ada yang berjalan ke barat, ada yang berjalan ke timur, ada yang berjalan ke utara, ada yang berjalan ke selatan. Hakikatnya sama, semua mengejar dunia. Maka hadirin Allah SWT, hakikat dunia telah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Diberi contoh dalam pembuangan sampah dalam bangkai kambing. Hadirin Allah SWT, semoga Allah SWT beri kepahaman, niat untuk mengamalkan, dan jangan lupa doakan kami si fakir ini agar istiqomah dalam iman, istiqomah dalam usaha atas iman. Karena hakikatnya kebaikan yang mampu kita jalankan semata-mata pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah beri kepahaman, niat mengamalkan dan menyampaikan, dan kita share ke saudara-saudara kita yang belum mendengar, insyaallah untuk berkahnya kesempurnaan majelis. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.